Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dimas Sirantus Nandar dengan NIM 20204622027 dengan program studi Teknik Elektro Software Engineering GC Singapura. Dan di video kali ini yaitu saya akan mempresentasikan materi dari matkul Administrasi dan Jaringan Komputer. Dan materinya kali ini yaitu pengertian jenis layanan dan macam-macam sistem operasi jaringan. Definisi sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System (NOC) merupakan sebuah sistem operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Sistem operasi ini tentu berbeda dengan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Unix yang dirancang untuk single user untuk mengendalikan satu komputer. Fungsi sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini menyediakan fungsi khusus untuk yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, yang ketiga menyediakan layanan, dan yang keempat adalah menyediakan keamanan jaringan bagi multiple users. Layanan sistem operasi jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri dari atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, mail service, web service. Layanan sistem operasi jaringan. Di sisi server, layanan sistem operasi jaringan diantaranya yang pertama adalah mail server. Mail server yaitu layanan atau perangkat lunak, program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. 2. DHCP Server. DHCP Server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis diberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP Server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP Client. Yang ketiga, Web Server. Web server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Salah satu server web yang terkenal di Linux adalah Apache. Apache merupakan server web antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Web server juga merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet. Server disebut juga dengan host agar Anda dapat memasukkan web yang Anda rancang ke dalam internet. Maka Anda harus memiliki ruangan terlebih dahulu dalam internet hosting. Ruangan inilah yang disediakan oleh server. DNS server, DNS atau Domain Name System, adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS server berfungsi untuk mentranslasi IP address sebuah server menjadi nama domain. DNS digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu meletakkan hostname sebuah komputer ke IP address. DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon, di mana setiap komputer di jaringan internet memiliki hostname, nama komputer, dan internet protokol IP address. Secara umum, setiap klien yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain akan menggunakan hostname. Lalu komputer Anda akan menghubungi DNS server untuk mencek hostname yang Anda minta tersebut berapa IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer Anda dengan komputer lainnya. Sebagai contoh, link http automatica.blogspot.com mempunyai IP address 223.255.219.30. Ketika seseorang mengakses blog tersebut, yang berarti merequest situs
http automatica.blogspot.com. DNS request tersebut akan diarahkan oleh DNS server ke server yang memiliki IP address 223.255.219.30. FTP server. FTP atau File Transfer Protocol Server adalah layanan sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan request dari FTP client. FTP client adalah komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file berupa download, upload, rename file, deleting file, dan lain-lain, sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Nah, tujuan dari FTP server ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sharing data, yang kedua menyediakan tempat penyimpanan bagi user, dan yang ketiga yaitu menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Proxy server adalah server yang berfungsi melayani permintaan dokumen World Wide Web atau WWW yang biasa kita sebut dari internet. Dari pengguna internet dapat menyimpan sementara cache file HTML server lain untuk mempercepat akses internet. Dapat dikatakan, proxy server bekerja dengan menjembatani komputer, program internet seperti browser, download manager, dan lainnya ke internet. Sistem operasi oleh jaringan klien atau server yang umum digunakan: Unix, Linux, Banyan Pines, Novell NetWare, IBM OS 2, Microsoft LAN Manager, dan yang terakhir adalah Windows NT Server. Sesuai fungsi komputer pada sebuah jaringan, maka tipe jaringan komputer dibedakan menjadi dua tipe, yaitu jaringan peer-to-peer dan yang kedua jaringan client or server. Jaringan peer-to-peer. Setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Dan yang kedua, pada jaringan ini sumber daya terbagi pada seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut, baik sumber daya yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak dalam datanya. Ketiga, komputer yang terhubung dalam jaringan peer-to-peer pada prinsipnya mampu untuk bekerja sendiri sebagai sebuah komputer stand-alone. Yang keempat, tipe jaringan seperti ini sesuai untuk membangun sebuah work group, di mana masing-masing pengguna komputer bisa saling berbagi pakai penggunaan perangkat keras. Jaringan client or server. Terdapat sebuah komputer berfungsi sebagai server sedangkan komputer yang lain berfungsi sebagai klien. Yang kedua, komputer server berfungsi dan bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Dan yang ketiga, sedangkan komputer klien workstation sesuai dengan namanya menerima layanan dari komputer server. Untuk membangun suatu jaringan client or server diperlukan beberapa bagian. Yang pertama, suatu komputer sebagai pusat data yang disebut sebagai file server. Yang kedua, komputer sebagai tempat kerja yang disebut sebagai workstation. Yang ketiga, peralatan jaringan seperti network interface card, hub, dan lainnya. Keempat, media penghubung antar komputer. Yang kelima, sistem operasi jaringan seperti Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows NT Server, NetWare, Unix, dan lainnya. Sistem operasi untuk workstation seperti DOS, Windows 3.1X, Windows 9X, Windows NT Workstation, Windows XP, dan lainnya. Untuk memilih komputer server, harus memperhatikan yaitu yang pertama, sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, sistem aplikasi yang akan dijalankan. Yang ketiga, arsitektur jaringan yang diterapkan. Yang keempat, jumlah komputer workstation dalam jaringan yang dilayani. Yang kelima, kemampuan dan daya tahan beroperasi dalam jangka waktu tak terbatas. Keenam, kompatibilitas terhadap produk jaringan lainnya. Yang ketujuh, dukungan teknis dari vendor perangkat tersebut. Macam-macam sistem operasi jaringan. Windows 9, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan workstation, seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer.
Sistem operasi lainnya yang bisa didaftar sebagai workstation adalah Windows 9X, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Red Hat, Mandrake, Ubuntu, SUSE, Debian, Linux, Mint. Unix, sistem operasi yang dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an bersifat multi-user dan multitasking, namun tidak user-friendly. Beberapa varian Unix yang dapat dijadikan server di antaranya. Yang pertama, CSO Open Server, Novell Unix Ware, dan yang ketiga adalah Solaris. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation telnet, akses database, dan network file system (NFS) yang memungkinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Linux, turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP dalam bentuk TCP/IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan Serial Line Internet Protocol (SLID) dan Point-to-Point Protocol (TTP) yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasiskan TCP/IP suite, yaitu yang pertama web server Apache, yang kedua web proxy Squid, yang ketiga file dan print sharing Samba, yang keempat email SendMail, yang kelima domain name server menyediakan mapping antara nama dan IP address dan mendistribusikan informasi tentang jaringan mail server, contoh DIND. Dan Banyan Fines Virtual Integrated Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan yang populer pada akhir dekade tahun 1980-an hingga awal dekade tahun 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. Fines pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System (XNS). Fines sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi client atau server yang mengizinkan klien-klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Fitur-fitur yang diusung oleh Banyan Fines antara lain: yang pertama, layanan berbagi berkas, file sharing, layanan berbagi alat pencetak, print sharing. Yang ketiga, layanan direktori terdistribusi yang disebut sebagai Street Talk untuk melakukan manajemen jaringan. Yang keempat, dukungan terhadap protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol (TCP/IP). Yang kelima, menawarkan perangkat bantu administrasi jaringan dengan menggunakan antarmuka grafis. Yang keenam yaitu mendukung manajemen dengan menggunakan protokol Simple Network Management Protocol (SNMP). Klien-klien yang didukung oleh Fines antara lain: yang pertama MS-DOS, IBM OS/2, yang ketiga Microsoft Windows mulai dari Windows NT 4.0. komponen klien Banyan Fines telah ditiadakan, dan yang keempat yaitu Macintosh. Selain itu, Banyan Fines juga menawarkan aplikasi yang dapat mengintegrasikan jaringan Windows NT, NetBEUI, AppleTalk, dan jaringan Unix ke dalam sebuah jaringan dengan Banyan Fines sebagai pusatnya. Novell NetWare adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. berbasiskan tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. NetWare telah digantikan oleh Open Enterprise Server (OES). Versi terakhir dari NetWare hingga April 2007 adalah versi 6.5. Support X6
yang identik dengan OS Network Kernel Support Pack 2. Dahulu digunakan sebagai land-based network operating system, banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Pengembangannya yaitu yang pertama, file sharing, layanan modul file, pencarian lokasi fisik dilakukan di server, caching. Yang kedua, meng-caching file yang sedang aktif. Yang ketiga, network core protocol, NCP lebih efektif, tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirimkan. Yang keempat, layanan selain file dan printer sharing seperti web, email, database, TCP or IP, IPX, dan lain-lain. Dan seperti inilah penampakan dari OS Novel Network 6.5 atau versi terakhirnya. IBM OS2 32 bit operating system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Digunakan pada komputer IBM PS-2 pengganti komputer IBM PC or AT, sebagai pengganti sistem operasi DOS yang telah lama digunakan. Kata OS2 adalah singkatan dari Operating System 2. Pengembangan sistem operasi ini dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan perjanjian Joint Development Agreement yang ditandatangani pada tahun 1987. Sistem operasi tersebut didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 8086, termasuk diantaranya adalah yang pertama, modus terproteksi protected mode. Yang kedua, mampu menjalankan banyak tugas secara simultan multitasking. Yang ketiga, mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar saat itu, meski tidak semuanya. Yang keempat, dapat membaca semua cakram disk yang diformat dengan menggunakan format DOS. Dan seperti inilah penampakan dari OS IBM OS2. Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama-sama dengan Freecom Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triple-share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. LAN Manager dibuat berbasiskan IBM OS2 dan protokol NetBEUI, sama seperti halnya pendahulunya MS-NET untuk MS-DOS dan Xenix-NET untuk Xenix. Selain itu, terdapat juga LAN Manager or XLMX yang ditujukan untuk sistem operasi Unix. Pada tahun 1990, Microsoft meluncurkan LAN Manager 2.0 yang menawarkan banyak keunggulan. Versi terakhir LAN Manager versi 2.2 yang dimasukkan ke dalam OS Or2 1.31 menjadi sistem operasi server Microsoft sebelum digantikan oleh Windows NT Server pada tahun 1994. Beberapa vendor menjual versi LAN Manager, yakni yang pertama Tricom 3 plus Open, yang kedua HP LAN Manager or X, yang ketiga IBM LAN Server, yang keempat Tapestry Tools. Dan seperti inilah penampakan dari operating system Microsoft LAN Manager. Windows NT Server, sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS2 versi mereka. Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Sistem operasi tersebut pada awalnya mendukung beberapa platform mikroprosesor dimulai dari Intel 80x86 hingga sekarang. MIPS R4 X00 dihentikan pada versi
Windows NT 4.0 Digital Equipment Corporation Alpha EXP dihentikan pada versi Windows 2000 Beta 3. IBM Power PC dimulai dari versi Windows NT 3.51 dan dihentikan pada versi Windows NT 4.0 serta beberapa platform lainnya seperti Clipper dan Spark tidak dirilis untuk umum karena dibuat oleh pihak ketiga Intergraph. Saat ini sistem operasi berbasis Windows NT hanya mendukung platform Intel 80x86, Intel IA64 dan AMD 64 atau 64 bit, sementara platform lainnya tidak didukung lagi, mengingat kurangnya dukungan dari pihak ketiga untuk prosesor tersebut. Versi dari keluarga Windows NT Server diantaranya yang pertama Windows NT 3.1 Advanced Server, yang kedua Windows NT 3.5 Server, yang ketiga Windows NT 3.51 Server, yang keempat Windows 2000 NT 5.0 Series, Windows 2000 dan Windows 2000 Server series terbagi atas 4, yaitu ada Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows 2000 Advanced Server or Data Center Server Limited Edition. Yang kelima, Windows Server 2003. Yang keenam, Windows Server 2008. Dan ini adalah penampakan dari OS Windows NT Server. Sekian, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.